A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sahibul jabairi yamsahu 'alaiha wa yatayammamu wa yusalli. Dan bermula sahibul jabair, dan bermula yang menggunakan, sahib itu yang menggunakan, sahibu dan bermula orang yang memakai ataupun yang menggunakan jabair perban. Ya. Adapun perban. Kah wasahibul jabair, dan bermula yang memakai ataupun yang menggunakan jabair perban itu menyapu, itu mengusap alaiha, dan yamsahu mengusap air ianya seseorang, dan bermula yang memakai perban itu mengusap air ianya seseorang alaiha, di atasnya perban, alaiha, di atasnya perban. Ya, perban. Lalu setelah dia usapkan air di atas perbannya, wa yatayammamu, kemudian langkah selanjutnya tayammum, dan bertayammum ianya seseorang. Wa yatayammam, dan bertayammum ia. Ya, tayammum harus mengerti istilah apa itu tayammum. Apa maksud tayammum dan apa definisi daripada tayammum? Tempat. Lalu setelah dia tayammum, apa yang dia lakukan? Yusolli. Kemudian baru dia lakukan yang pokok dan yang tujuannya. Apa yang tujuannya? Yusolli. Dan salat. Dan sembahyang. Dan sembahyang ianya seseorang. Sholli, dan salat ianya seseorang. Ya, ianya seseorang, arti seseorang yang mana adalah pemakai perban. Ya. Yang mana? Katakan wa yasaruhu, surah yang di belakang salah satunya adalah wujudul uzri bisafarin aw mardin. Ini surah aw mardin. Salah satu daripada hal yang jadi sebagai syarat daripada tayammum adalah wujudul uzri, kedapatan sebuah halangan, kedapatan sebuah keuzuran. Apa maksud keuzuran? Pencegah untuk menggunakan air wudu. Baik karena kita dalam perjalanan. Kenapa harus berbicara tentang perjalanan? Karena kebiasaannya seseorang dalam perjalanan hanya membawakan air untuk sebagai minum. Dan pada kebiasaannya perjalanan yang ditumpuh sangatlah jauh, seperti perjalanan yang ditujukan di padang pasir. Di perjalanan para sahabat Nabi yang dahulu, orang-orang Arab yang dahulu kala, adapun di Timur Tengah pada dahulu kala, mereka sangat krisis tentang air. Maka kebiasaannya mereka membawa air hanya sekedar sebagai minuman. Maka di saat mereka sampai waktu untuk salat, diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Apa makna tayamum? Menggunakan pergantian air adalah tanah di wajah dan dua tangannya.
Ya kan? Selesai demikian. Ada salah satu hal yang lain yang dapat membolehkan seseorang menggunakan tanah ataupun boleh bertayamum. Apa alasannya? Karena adanya keozoran. Keozoran apa? Mardin. Apa maksud mardin? Sakit. Misalnya, seseorang yang kena luka di kakinya, yang sehingga kakinya tersebut harus diobati karena kena penyakit. Dan menurut ilmu kedokteran, kaki yang berpenyakit tersebut tidak diperbolehkan kena air. Karena semakin kena air, semakin lama untuk dia sembuh. Lalu menurut ahli kedokteran sedemikian, dia harus melakukan sebagaimana perkataan daripada ahli kedokteran. Jadi kanya hanya pakai i. Digudikah hanya pakai i kibang tu wate digudikah caranya adalah karena mendapatkan kebolehan untuk menggunakan tayamum, untuk menggunakan tanah. Caranya di saat dia berwuduk sampai di kaki, nantinya tidak harus melepaskan Perbannya tidak harus dilepaskan. Caranya apa juga? Ambilkan air di telapak tangan, kemudian diusapkan di atas perban. Diusapkan. Berarti tidak dituangkan air, tidak dituangkan. Kalau misalnya dituangkan, kenapa harus bertayamum? Ini tujuan daripada bertayamum sebagai pergantian daripada kenanya air pada kaki. Kenapa tidak boleh kena air pada kaki? Karena menurut ahli kedokteran tadi, kakinya tersebut tidak boleh kena air. Lalu dia caranya adalah bertayamum. Sebelum dia bertayamum, waktu sampai saat untuk cuci kaki, maka sebagai ganti pertama cuci kaki adalah diusapkan air di atas perbannya. Berarti ambil air kepada tangan kita, celup dalam gulah misalnya, lalu diusapkan pada perban tersebut. Ini makna usap, airnya lebih sedikit. Mana usapan kan airnya hanya sedikit, hanya air yang tinggal di tangan itu yang diusap. Sebagaimana rukun wuduk salah satunya adalah mencuci ataupun menyapu kepala. Apa maksud menyapu kepala? Menggunakan bahagian sedikit air lalu disapukan pada kepalanya, bukan dicuci. Kalau dicuci berarti airnya itu banyak, harus dituangkan lalu airnya melimpah luas. Tapi kalau surah diusapkan hanya sekedar air yang ada di tangannya. Kak, kampak kan? Kamho. Kemudian setelah diusapkan air di perbannya, lalu dia yang terakhirnya adalah melakukan tayamumnya. Okey? Melakukan tayamumnya. Baru dia melakukan tayamum. Caranya menepukkan tangan di tanah lalu digunakan pada wajahnya, kemudian tepukan kali kedua digunakan pada tangan kanan dan disertai dengan tangan yang kiri. Selesai. Baru setelah demikian dia solat. Setelah solat baru selesai. Nampak surah? Lanjut surah bercutuk baik butuh. Walat yang ada alaihi dan tiada pengulangan. Walat yang ada dan tiada ulang dan tiada pengulangan alaihi di atasnya seseorang jika adalah peletakannya perban jika adalah peletakannya perban ala di atas yang suci, di atas luka yang suci. Wada'aha Pak wada'aha. Walat yang ada tadian tiada pengulangan alih di atas seseorang jika adalah peletakannya perban. Peletakannya perban di atas apa peletakannya perban? Di atas yang suci, di atas yang suci, alias luka yang setelah berarti basuh dulu. Luka yang
suci. Di atas yang suci. Kah mana? Kah? Kah mana Madum? Kah, tadi kan dia selesai menggunakan tayamum. Selesai dia menggunakan tanah di wajah dan tangannya alias bertayamum, dia lalu mengerjakan solatnya. Apakah solat yang sudah dia kerjakan harus dan wajib diulangi lagi ataupun tidak lagi diulangkan? Itu tergantung. Tergantung kepada apanya? Tergantung kepada peletakan perbannya. Kalau seandainya peletakan perbannya di atas luka yang telah suci, maka dia tidak harus mengulanginya solat. Tapi kalau seandainya dia letakkan perbannya di atas luka yang masih bernajis, masih ada darahnya, masih ada lendiran darahnya, adapun nanah di kakinya, maka itu harus diulangkan kembali solatnya. Kah? Kapan diulangkan kembali solatnya? Setelah dilepaskan perbannya. Ke mana? Kah? Jika tanya di ketika diperban, ya diperban secara tiba-tiba langsung, yang nak dipakai waktu di ketika ni rebah luka nyampu sebagai pakai alkohol sebagai pembersih darah, pembersih tanah-tanah ataupun pembersih kotoran-kotoran yang lain. Setelah dipakai alkohol, dibersihkan alkohol, apakah telah suci dengan sebab dibasuh dengan alkohol? Belum so. Kenapa belum suci? Karena alkohol bukan air yang dapat menyucikan. Berarti dia pakaikan perban di atas anggota yang masih bernajis. Nanti dia salat, dia bertayamum, lalu dia salat, ya kan? Yang salat yang dia kerjakan nanti harus diulangkan kembali. Bagaimana diulangkan kembali? Diulangkan kembali harus dilepaskan perbannya, lalu disucikan kotoran ataupun najis-najisnya, baru dia bersihkan itu, dia ulangkan solat yang sempurna. Kah? Keempat. Kenapa? Karena solat yang dia lakukan tersebut tidak sempurna, alias karena dia tidak menyempurnakan salah satu daripada syarat solat. Yang mana syarat solat? Harus suci anggotanya. Jadi kenapa dia diperbolehkan untuk solat? Bahkan cincin sembahyang itu sebagai penghormatan waktu penghormatan waktu solat. Contohnya tengku meno, contoh tegedi tengku tanya di penjara. Tegedi te di penjara, di sel tanya inan. Kak, waktu digunakan di sel siapa hana tengku inan? Siapa tan? Hana pakaian tanda untuk tutup aurat, biar tak pegang lain untuk tutup aurat, untuk muka baju hana kadang kalah. Dah punah baju tahanan, tapi panik pontong kaki. Ya kan? Tidak boleh kita gunakan untuk menutup aurat, ataupun ada untuk menutup aurat tapi airnya tidak ada. Ataupun airnya ada tapi air tidak jelas, tidak bersih, tidak suci. Sembahyang tak tahu. Wajib solat. Hukum solat tetap Bagaimana tentang solat yang dia kerjakan? Apakah nanti setelah dia keluar daripada penjara tersebut harus diulangkan kembali? Wajib diulang. Kenapa wajib diulang? Karena salat yang dia lakukan semasa di dalam penjaranya itu karena penghormatan waktu semata, bukan sah yang sempurna. Karena salat yang dia kerjakan tidak mencukupkan syarat dan rukun daripada salat. Apa syarat salat? Salah satunya adalah harus suci anggota tubuh ataupun harus menutupi auratnya. Tadi auratnya tidak menutupi, kemudian lagi airnya tidak ada. Berarti dia hanya solat itu sekedar penghormatan bagi waktu solat. Begitu dia keluar dari penjara, dia hitung solatnya berapa hari dia dalam penjara, dia catat solatnya berapa jumlahnya. Semuanya nanti harus diulang kembali dengan secara sempurna. Itu caranya. Begitulah surah yang terdapatkan pada Sahibul Jabair. Mana Sahibul Jabair? Dia sebagai pengguna perban di atas luka. Ini tentu lukanya berada di atas anggota daripada wudu, di tangannya, di batas tangan, ataupun di batas kaki, ataupun di batas daripada wajahnya. Nampak kan? Tapi kalau misalnya ada luka tapi bukan di atas anggota daripada wudu, ada luka di mana? Di tubuhnya. Ya kan? Ada di tubuhnya. Ini kan tubuh, lukanya bukan anggota wudu.
Ini apakah wajib bertayamum dia? Hah? Wajib bertayamum? Bagaimana dengan salatnya kalau ini tidak suci? Wajib digantikan karena syaratnya salat tidak ada. Sedangkan bertayamum tidak wajib. Kenapa? Karena keberadaan lukanya bukan di anggota yang anggota wajib wudu. Kan anggota wudu tetap bisa kita basuh sebagaimana biasa. Tangan boleh kita basuh, wajah boleh kita basuh, kaki boleh kita basuh, kepala boleh kita basuh. Semuanya selesai sebagaimana biasa. Tapi hanya ada luka di tubuh. Luka demikian tidak dapat kita sucikan. Berarti kita salat langsung itu harus digantikan salatnya, bukan karena kita tidak membasuh atau anggota wudu, tapi karena najis yang ada di tubuh. Yang tayamum tidak wajib. Ini surahnya di mana? Surahnya Sahibul Jabair, dia pemakai perban yang perbannya berada di anggota wudunya. Sebagai gantian daripada anggota yang tidak boleh dia gunakan air, maka dia bertayamumnya. Kita harus lihat dulu lukanya. Kan yang kebiasaannya, yang adatnya pada kejadiannya, orang yang sakit, orang yang kena musibah, yang kecelakaan, lalu kan dia tidak dibersihkan dengan air. Maka kalau kena air lebih membahayakan, ya. Kena air lebih membahayakan, tapi hanya digunakan alkohol sebagai pembersih darah yang beku. Berarti dibersihkan darah yang beku tersebut, ataupun aspal yang naik nan baki dan yang mana, ataupun tanah yang naik nama kemat baki dan yang ataupun mak jaro dan yang beku yang benda pegli. Itu infeksi yang lain, tamang tanah dalam tubuh. Ya kan? Berarti dibersihkan yang mantap. Tapi dibersihkan daerah li. Dekat di irah yang aman. Karena suci. Tapi yang kenyataan dan kejadian sih hanya di daerah. Enggak mau oleh.